Breaking news teman-teman, gerak cepat Badan Kepegawaian Negara terkait penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah, pada video kali ini ya teman-teman, saya akan membahas terkait surat dari BKN ya perihal penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024. Nah, teman-teman sudah kita ketahui bersama ya bahwa DPR Dewan Perwakilan Rakyat itu menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pan-RB RI dan Kepala BKN RI pada tanggal 5 Maret 2025. Kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Pan-RB RI dengan mengeluarkan surat tanggal 7 Maret 2025 yang ditujukan kepada Kepala BKN dengan hal yaitu tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun ajaran 2024, tahun anggaran maksudnya 2024. Kemudian langsung BKN itu gerak cepat ya teman-teman, dimana pada tanggal 8 Maret 2025 itu kemarin BKN langsung mengeluarkan surat penyesuaian jadwal seleksi dan seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024 ya teman-teman. Seperti apa suratnya? Yuk kita simak baik-baik dan simak bersama ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, tanggalnya ini kemarin merupakan tindak lanjut dari surat dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI ya, perihal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Di sini langsung suratnya perihalnya penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian lembaga dan juga PPK pemerintah provinsi kabupaten atau kota di tempat. Nah, di sini ya teman-teman, sesuai dengan kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 Maret ya, ini waktu bersama DPR, serta surat Menteri Pan-RB nomor B garing bla 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 ya teman-teman tanggal 7 Maret 2025 perihal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini yang tanggal 7 Maret ya, ini langsung BKN mengeluarkan surat tertanggal 8 Maret ya. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan. Jadi ditetapkan nomor induknya yang belum ditetapkan itu tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan. Kemudian yang kedua ya teman-teman, dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, maksudnya ini poin 1, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pemunduran terhitung mulai tanggal atau TMT pengangkatan CPNS dan atau P3K. Nah, ini alasannya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, sehubungan dengan angka 1 dan 2 di sini, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan P3K sebagai berikut. Jadi landasannya ini ya. Jadi proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dan P3K itu yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan. Kemudian yang kedua, dalam proses penetapan NIP ini banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan ya. Jadi ininya merupakan alasannya ya teman-teman. Nah, jadi merujuk pada poin nomor 1 dan nomor 2 ini dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan P3K sebagai berikut di sini ya. Yang pertama, penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS, yaitu peserta seleksi CPNS dinyatakan lulus ya
diangkat menjadi CPNS TMT 1 Oktober 2025 dan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPNT diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2025. Jadi CPNS itu nantinya diangkat menjadi CPNS TMT 1 Oktober dan juga SPNT-nya akan tertanggal 1 Oktober 2025. Usul penetapan nomor induk CPNS paling lambat tanggal 30 Juni 2025 ya. Jadi nantinya untuk usul nomor induk CPNS NIP ya, paling lambat itu tanggal 30 Juni 2025. Kemudian yang ketiga, penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025. Ini nantinya paling lambat SK CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025. Ini untuk CPNS ya teman-teman. Kalau untuk P3K, penyesuaian tidak lanjut hasil seleksi P3K ya, peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan formasi diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 ya teman-teman. Usai penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 30 November 2025. Penandatanganan P3K paling lambat tanggal 1 Februari 2026 di sini ya teman-teman. Jadi intinya untuk CPNS itu nantinya TMT-nya itu 1 Oktober 2025 dan juga mendapatkan surat pernyataan melaksanakan tugas ya. Jadi SPMT-nya itu juga 1 Oktober 2025. Dan untuk usul penetapan nomor induk CPNS itu paling lambat tanggal 30 Juni, kemudian penyerahan SK CPNS itu paling lambat tanggal 1 September 2025. Sedangkan untuk P3K itu melaksanakan itu nantinya TMT-nya 1 Maret 2026, paling lambat penetapan nomor induk P3K itu paling lambat 30 November 2025 dan penandatanganan perjanjian P3K-nya itu paling lambat tanggal 1 Februari 2026 ya. Kemudian yang keempat, pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN itu dilakukan penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober 2025. Jadi jika ada pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan itu maka dilakukan penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober 2025. Kemudian yang kelima, pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K yang sudah diterbitkan BKN itu disuruh ubah ya teman-teman, disuruh ubah menjadi 1 Maret 2026. Jadi kalau CPNS yang terlanjur sudah diterbitkan ya, yang sudah terlanjur diterbitkan maka disuruh menyesuaikan menjadi 1 Oktober. Kalau untuk P3K disuruh menyesuaikan TMT-nya 1 Maret 2026. Kemudian yang keenam, ini bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain TMT 1 Oktober 2025 dan P3K 1 Maret 2026 agar melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis. Nah ya, BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5. Jadi disuruh ubah ya teman-teman di poin 6 ini ya. Kemudian yang ketujuh, dalam hal terdapat pelamar P3K yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. Jadi jika ada pelamar P3K yang melampaui syarat batas usia setelah 1 Maret 2026 mungkin sudah pensiun, maka itu tetap diangkat sebagai P3K diberi masa perjanjian kerja 1 tahun ya. Kemudian yang ke-8, surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN nomor 1239 ya garing B dan seterusnya tanggal 14 Januari 2025 perihal usul penetapan NIP ASN tahun anggaran 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini ya teman-teman. Baik, untuk yang 9, pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sebagaimana diatur dalam surat Menteri Pan-RB nomor B garing 5993 sekian tanggal 12 Desember 2024. Jadi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah ya, itu PPK pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji ya teman-teman.
sesuai dengan keputusan ya Menteri Pan RB nomor B/5993 dan seterusnya ya. Kemudian yang ke-10, pejabat pembina kepegawaian agar memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan surat ini. Jadi atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ya, gerak cepatnya ini sangat luar biasa sekali ya BKN ini. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada informasi tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.